Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bangku sekalian kelas 10 yang saya sayangi, apa kabar? Semoga kalian daripada baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Bangku sekalian, baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu membahas tentang masalah perjanjian Aqobah. Dulu telah disampaikan perjanjian Aqobah 1 ya. Sekarang kita akan menyampaikan perjanjian untuk baiat atau sumpah Aqobah kedua ya. Asal mula terjadinya perjanjian ini adalah ketika orang-orang yang Yasrib kembali untuk melaksanakan haji, yaitu pada tahun ke-13 kenabian Nabi Rasulullah SAW, pada tahun 622 Masehi tahunnya ya. Ada beberapa orang, 73 orang tercatat di sini. Pada tahun itu pergi ke Mekah untuk berhaji, pada haji. Kemudian setelah sampai di Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan dari penduduk Yasrib. Pesannya adalah permohonan kepada Rasulullah SAW untuk bersedia datang ke kota mereka untuk menyampaikan atau memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya, juga praktek tentang ajaran Islam. Nah, permohonan tersebut diterima oleh Rasulullah, dikabulkan. Ya, siap. Dan Rasulullah untuk memperkuat iktikad baik orang-orang Madinah, Rasulullah juga beriktikad baik sama saja. Nah, agar iktikad ini terjaga konsisten dan penuh tanggung jawab, maka diadakan sebuah perjanjian atau baiat atau sumpah. Dan ini terjadi di Bukit Aqobah yang kedua kalinya. Maka ini disebut dengan perjanjian Aqobah yang kedua. Isinya adalah memberikan suatu penekanan. Artinya jangan sampai nanti setelah Rasulullah sampai ke Madinah, konsekuensinya mereka tidak ada ya. Karena jauh-jauh Rasulullah untuk sampai ke sana, lalu orang-orang Madinah tidak juga konsisten, maka ada dengan perjanjian. Oke. Yang pertama, Rasulullah menjanji atau membaiat mereka untuk siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW atau Hawariyun. Oke, siap ya. Yang kedua, bahwa penduduk Yasrib harus ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Wajahidu fisabilillah wa anfusihim. Siap. Oke. Yang ketiga, penduduk Yasrib harus berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga dan saudaranya. Siap. Oke. Yang nomor 4, penduduk Yasrib harus siap menerima resiko, menerima tantangan nanti kalau terjadi dalam penyiaran atau dakwah Islam. Oke, siap? Siap. Ya.
Kemudian Rasulullah dari 73 orang tersebut diambil beberapa orang, 12 pemimpin, atusannya nakib, agar nanti mereka bisa membawai beberapa orang untuk tetap dipandu, bahkan diawasi bagaimana sebenarnya langkah-langkah mereka untuk melanjutkan pesan dan dakwah Nabi ini. Ya. 12 orang tersebut yaitu 9 orang dari suku Khazraj dan 3 dari orang-orang Aus. Ya. Dan maksud nanti di sana setelah Rasulullah menyampaikan materi-materi ajaran Islam agar mereka tetap terketati, artinya ajaran tersebut tetap diamalkan. Nah, dari sekian orang itu tercatat adalah diantaranya As'ad bin Zurarah, kemudian Sa'ad bin Rabi, Abdullah bin Wahawah, Rafi bin Malik dan sebagainya dari suku Khazraj. Dari suku Aus diantaranya adalah Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Hatimah, kemudian Aitamah, kemudian Rif'ah bin Abdul Al-Mundir bin Jubair. Ya. Kemudian mereka ditegaskan oleh Rasulullah. Dia coba penegasan bahwa kamu semua adalah penjamin, ya, yang mana nanti kalian adalah harus siap bersedia mendekengi atau menjaga sebagaimana yang Rasulullah sampaikan seperti golongan Hawariyun yang waktu itu adalah penjamin kepada Isa bin Maryam. Dia mengatakan sebagai penolong, nahnu ansarullah amanna billah, ya, pada waktu itu. Maka Nabi pun mengatakan bahwa aku adalah penjamin kepada umatku. Mereka menjawab dengan suara bulat, ya, siap, ya. Makanya setelah mereka dibaiat, kemudian mereka kembali ke Yasrib, ya. Dan Rasulullah juga kemudian memerintahkan kepada sahabatnya untuk segera melaksanakan hijrah ke sana untuk meninggalkan kota Makkah, kota kelahiran mereka, kota kelahiran mereka, dan mereka bersiap-siap untuk meninggalkan rumah dan harta bendanya, ya, demi untuk membela agama Islam. Karena apa? Di Mekah mereka yang baru masuk Islam masih ada penekanan-penekanan, bahkan ancaman-ancaman dari kafir Quraisy, bahkan akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka setelah ada baiat ini, orang-orang Makkah yang baru masuk Islam untuk segera diajak Rasulullah ke Yasrib atau Madinah. Di samping itu ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk segera ke Madinah. Karena apa? Mas Yasrib atau Madinah itu menurut anggapan adalah kota atau tempat yang paling dekat dengan Makkah untuk jarak penyebaran agama Islam. Ya, jadi dibanding jarak
untuk menyebarkan agama Islam lebih cepatnya, itu adalah Yathrib merupakan pilihan yang paling bagus karena di sana orangnya baik-baik. Yang kedua, sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul atau sebelum jadi Nabi lah, itu memang keluarga beliau seperti kakeknya Abdul Muthalib adalah istri orang Yathrib, istri orang Yathrib, dan juga ayahnya itu dulu juga dimakamkan di sana. Kemudian orang Yathrib itu terkenal kelembutan hatinya, baik hati. Jadi Nabi sampai berniat untuk meninggalkan Makkah karena ada pilihan. Kalau dia tetap di Makkah tidak mungkin, karena prospek masa depan untuk menyampaikan Islam di Makkah terlalu banyak hambatan dan tantangan. Maka untuk ambil alih secepatnya agar Islam tetap berkembang dan cepat diakui oleh para penduduk, maka Rasulullah memilih kota Yathrib yang paling muda, yang paling lunak hatinya untuk menerima Islam. Kemudian bagi Nabi sendiri, karena hijrah merupakan suatu keharusan dan juga perintah Allah, ya. Dan secara fisik dan secara mental, beliau juga sudah lama di Makkah, bahkan terasa diintimidasi, diancam beliau bersama para pengikutnya, ya. Yang inilah selama 13 tahun membuat Nabi selalu mencari solusi. Kalau misalnya ada orang baru masuk Islam, tahu-tahu setelah masuk Islam masih terancam juga, masih belum bisa selamat, belum bisa aman, maka ini pun membawa dampak. Dampak apa? Bagi mereka yang belum masuk Islam akan ragu, kalau saya masuk Islam, kira-kira saya ada baiknya apa tidak? Kalau seumpama saya masuk Islam lalu masih tetap dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy, apa artinya saya masuk Islam? Ya. Maka Nabi mempunyai solusi-solusi yang bermacam-macam untuk menjalani hal seperti ini. Maka Rasul itu sebagai seorang pahlawan juga, seorang pemikir juga, pejuang juga. Ya. Maka untuk menyelamatkan agar nanti yang baru masuk Islam itu merasa aman, merasa terjamin masa depannya, maka Rasulullah mencari daerah yang sudah dikenal oleh beliau, sebagian hatinya, kemudian perilakunya, kemudian budi pekertinya, ya. Dan orang sana mudah untuk diajak berjuang, bahkan menerima kalimat tauhid, ya. Jadi harapan masa depan Rasulullah ke Yathrib, pertimbangannya sudah positif dibanding harus lama-lama di Mekah. Maka inilah pertimbangan Rasulullah, kenapa Rasulullah bergegas secepatnya untuk ke Yathrib. Karena apa? Yathrib merupakan kota pilihan yang paling utama dan terbaik bagi Rasulullah untuk menyampaikan dakwah Islam mulai hari ini sampai masa depan. Oke, anak-anak sekalian, waktu sudah selesai dan kita selesaikan di sini dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.